Januari 2023 saya mau tawasi tentang kadaver. Lanjut. Kadaver atau bahasa Indonesianya sih literally jenazah. Bahasa Inggris lainnya corpse. Artinya sama sih, jenazah, mayat. Itu tuh mayat yang diawetkan buat digunakan para siswa medis intinya digunakan di ilmu kedokteran buat meneliti tentang anatomi manusia. Ya nggak cuma anatomi manusia sih, buat belajar, intinya buat belajar tentang penyakit yang ada di dalam tubuh manusia ya. Terus juga buat dibedah. Dan saya spesifiknya di sini cuma mau tawasi tentang sejarahnya. Itu foto mayat. Aku nggak tahu itu tahun berapa. Intinya itu mayat yang juga diawetin buat penelitian. Boleh dilanjutin? Nah, dari abad ketiga sampai abad ke-18 tuh kadaver udah naik turun popularitasnya. Dari yang populer banget, dicariin banget, sampai popularitasnya nggak terlalu bagus sih. Ya bagus di ilmu kedokteran, tapi kalau di masyarakat umum tuh lebih ke ditolak. Nggak cuma di abad 3 sampai 18, sampai sekarang pun bahkan mungkin masih ada yang anggap kadaver itu tabu kan. Ya soalnya kayak apa banget. Ya sebenarnya bisa aja disebut mayat biasa, tapi penggunaan kadaver itu cuma di dunia medis. Sejarahnya tuh kadaver pertama kali digunakan tahun di waktu abad ketiga oleh siapa nih? Herophilus of Chalcedon dan Erasistratus of Chios. Intinya pertama kali praktek bedah mayat itu dilakukan di Alexandria. Pernah dengar Alexandria? Tidak pernah. Menyedihkan. Tapi tuh habis mereka berdua meninggal tuh jadi nggak populer lagi loh gitu kadaver tuh. Terus berlanjut terus sampai abad ke-18. Di abad ke-12 tuh pernah ada itu raja yang memperbolehkan penggunaan kadaver. Sama, tapi gimana ya? Itu kan udah aku tulis kalau pernah jadi hukuman kriminal. Jadi kadaver tuh pernah jadi hukuman mati, habis mati dihukum jadi kadaver. Dan mereka tuh nganggep kadaver, dihukum jadi kadaver itu lebih hina daripada hukuman mati itu sendiri. Jadi dulu itu kadaver dianggap sehina itu. Terus di abad ke-17 tahun 1788 kayaknya itu ada protes soal kadaver. Itu tuh awalnya gara-gara seseorang yang iseng banget. Jadi kan ada nih suatu sekolah medis. Ada suatu ruangan yang banyak kacanya kayak gini lah. Di dalam situ tuh ada yang lagi belajar meneliti tentang tangan. Nah, itu dari tangan manusia asli. Terus di luar itu ada anak-anak yang lagi main. Nah, si yang lagi belajar ini dia ngangkat tangan yang mati itu, habis itu dilambain ke anak-anak yang di luar. Ya otomatis anaknya kan salah satu ada yang gimana ya, takut. Habis itu dia pulang laporan sama bapaknya. Pak, tadi aku diginiin. Tadi ada yang ngelambain tangan. Dan celakanya, kok sih dong? Ibunya anak itu tuh baru meninggal. Dan itu lagi ada isu-isu pencurian mayat di kuburan. Jadi ya paknya nggak terima. Bapaknya nggak terima, dia lapor ke warga kalau ada yang lagi mainan sama mayat. Terus khawatir juga kan mayat istrinya dicolong buat penelitian. Akhirnya itu berujung ke kerusuhan yang sangat-sangat rusuh, soalnya satu kota. Dan dokter-dokter dan siswa-siswa kedokteran dipukulin, disiksa, riot lah. Ada yang mati 6 orang. Dan awalnya cuma gara-gara iseng. Dan tentu saja sampai sekarang masih dianggap tidak baik. Itu lukisan abad Renaissance ya kayaknya, kalau dilihat dari stylenya. Iya, yang bikin Pak Rembrandt itu waktu awal-awal praktek penelitian jenazah. Boleh lanjut? Jadi kadaver juga pernah, ya sejarahnya kelam sekali. Pernah ada yang bunuh orang, habis itu mayatnya dijual ke sekolah medis.
Terus juga ya itu pencurian mayat kuburan sudah saya terangkan tadi. Mayat di kuburan yang udah dikubur digali, habis itu dijual lagi. Ya itu juga gimana ya, jadi tabu juga gara-gara itu loh, jadi ilmu medis dipandang jelek. Lanjut. Karena jual beli mayat ini sampai di kuburan-kuburan itu dikasih kerangkeng gitu biar enggak terjadi lagi. Tapi ya tetap terjadi sih, tetap ada pencurian mayat. Lanjut. Nah ini saya mau fokusnya di sini, perannya dalam sejarah seni. Jadi di tahun 1500 ada seorang seniman yang bernama Andreas Vesalius. Dia collab sama beberapa seniman lainnya. Salah satunya Leonardo da Vinci buat bikin suatu buku yang isinya anatomi manusia. Tujuannya ya itu biar kita tahu anatomi ini tuh namanya apa, terus juga sama fungsinya buat mengapresiasi seni lah. Soalnya dulu kan belum ada teknologi foto juga. Jadinya ya digambar, satu-satunya jalan kan digambar. Terus mereka tuh ngambil referensinya dari kadaver. Jadi mereka dibedah, itu mayatnya dibedah, habis itu digambar. Wah. Iya. Dulu waktu aku belajar tentang Leonardo da Vinci, aku kaget banget soal ini, tapi ternyata di tahun itu lumayan lumrah lah, nggak terlalu asing. Leonardo da Vinci juga pakai kadaver. Boleh dilanjutkan? Nah, ini karyanya Leonardo da Vinci. Anjay. Nah, kalau yang itu yang satunya yang bayi itu kan tuh ngambil referensinya dari kadaver seorang perempuan yang lagi hamil. Jadi waktu hamil dia meninggal, habis itu mayatnya diawetin. Habis itu dibedah sama Leonardo da Vinci. Ya, habis itu digambar. Jadi mari kita mencari referensi dari mayat. Nah, terus buat proses pengawetan kadaver itu ada dua, yang satu yang modern, yang satu yang tradisional. Yang tradisional itu yang pembalseman, jadi secara manual itu gambarnya cairan dalam tubuhnya diambilin pakai selang, habis itu diganti sama zat kimia. Yeah. Terus yang kedua ada plastinasi. Plastinasi ini ditemukan oleh Gardner von Huygens pada tahun 1977. Ya kurang lebih sama kayak yang pembalseman, tapi dia tuh gimana ya, lebih simple, kurang lebih sama, tapi habis itu ada proses plastinasinya. Aku lali. Terus pro dan kontranya, kalau yang pembalseman itu lebih banyak dipilih buat siswa medis buat dipakai sampai sekarang meskipun udah ada yang modern. Soalnya harganya juga lebih murah, tapi yang pembalseman ini lebih bahaya. Soalnya gimana ya, zat kimianya keras-keras. Aku pernah lihat tuh, pernah baca suatu cerita kalau ada di ruangan kadaver tuh baunya menyengat banget sampai ada yang muntah dan nggak kuat. Kayak minumannya ya ngeri sih. Jadi yang mau belajar kedokteran silakan dipikir dulu. Boleh dilanjutkan nggak? Nah ini udah pernah dibuat awasi dulu. Ada orang yang bikin karya seni dari mayat yang diawet. Sudah. Ya intinya ya bapak ini yang menemukan metode plastinasi, metode pengawetan mayat yang lebih modern. Terus dia bikin karya seni dari situ. Kalau yang dulu kan diawetin, habis itu dibedah buat karya seni. Kalau sekarang literally mayatnya dibuat karya seni. Terus manfaatnya ya banyak banget kadaver ini, terutama buat ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terutama kedokteran juga bermanfaat di bidang seni budaya karena Leonardo da Vinci tadi. Terus juga kadaver itu juga digunakan sebagai monyet percobaan. Ya, buat itu ngetes mobil kalau kena kecelakaan gimana. Intinya buat kelinci percobaan kecelakaan mobil gitu loh, simulasi kecelakaan mobil.